Aku berdiri mematung di teras rumah panggung tua, yang kayunya sudah menghitam dan berlumut. Bau air sungai yang anyir bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi rongga dadaku. Menyesakkan. Di tanganku, sebuah kunci kuningan kecil terasa begitu berat, seolah membawa beban dosa yang selama ini disembunyikan dariku. Aku melihat bayanganku di pantulan air yang tergenang di lantai kayu. Mataku sembab, wajahku pucat pasi. Bagaimana mungkin aku, Lisa, yang selama ini merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, bisa berakhir di tempat kumuh ini. Di telingaku, suara tawa Fahri suamiku yang begitu kupuja masih terngiang jelas. Tapi itu bukan tawa yang ditujukan untukku. Itu adalah tawa yang keluar dari balik pintu kamar belakang yang selalu dikunci rapat itu. Suara yang merobek seluruh harga diriku sebagai seorang istri. Sebelum kisah nyata ini, kita lanjutkan. Dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bisa menceritakan kisah rumah tangga istri yang disakiti dan dizolimi suami dan keluarganya, dan dari para narasumber lainnya, agar tidak terulang pada orang lain di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kalian sangat berjasa untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Nanti orang-orang akan bertanya-tanya, mengapa seorang Lisa yang hidupnya terlihat begitu glamor di media sosial, yang suaminya selalu memberikan bunga dan pelukan hangat setiap pagi, bisa berakhir dengan tatapan kosong di sebuah kampung terpencil di Palembang? Mereka tidak tahu bahwa setiap kemewahan yang kupakai adalah bayaran untuk sebuah kebohongan besar. Aku baru sadar, selama ini aku hanya hidup dalam sebuah panggung sandiwara yang disutradarai dengan sangat rapi oleh pria yang kusebut sebagai imamku. Kejadian malam ini akan mengubah segalanya. Tidak ada lagi jalan kembali. Semua ini bermula dari sebuah kesempurnaan yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Fahri adalah definisi pria idaman. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Selalu pulang tepat waktu. Dan tidak pernah sekalipun membentakku. Setiap kali dia pulang, aroma parfum sandalwood yang elegan selalu mendahului langkahnya, menyelimuti rumah kami dengan rasa nyaman. Sayang, aku sudah siapkan teh jahe kesukaanmu, ucapnya suatu sore, sambil mengecup keningku lembut. Tangannya yang hangat mengelus rambutku, seolah aku adalah porselen rapuh yang tidak boleh retak sedikit pun. Siapa yang tidak luluh? Fahri bahkan sangat telaten membantu pekerjaan rumah tanpa ku minta. Dia selalu memastikan kemeja kerjanya licin sempurna, disetrika sendiri karena katanya dia tidak ingin merepotkanku. Dia tampak begitu mandiri, begitu berwibawa, dan sangat menjaga kehormatanku di depan teman-temannya. Setiap kali kami pergi ke acara kantor, dia akan menggandeng tanganku dengan erat, memperkenalkanku dengan bangga. Ini Lisa, napas saya, katanya sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar, membuatku merasa seperti wanita paling spesial di kolong langit ini. Kehidupan kami di Jakarta adalah mimpi bagi banyak orang. Apartemen mewah, liburan ke luar negeri setiap tahun, dan kiriman uang bulanan yang lebih dari cukup. Fahri tidak pernah pelit. Dia selalu memanjakanku dengan barang-barang bermerek. Aku ingat betapa bahagianya aku saat dia memberiku sebuah tas mahal yang sudah lama kuidamkan hanya sebagai hadiah karena aku sudah tersenyum hari ini. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi ganjalan di hatiku. Meski selalu kucoba untuk abaikan. Setiap 3 bulan sekali, Fahri harus pergi ke Palembang. Alasannya selalu sama. Mengunjungi ibunya, cek mastura yang katanya sedang sakit-sakitan dan butuh perhatian ekstra. Sayang, kamu tahu kan, ibu itu hanya punya aku. Setelah ayah meninggal, ibu jadi sangat tertutup. Dia tidak suka keramaian. Jadi lebih baik aku saja yang kesana sendirian. Kamu istirahat saja di sini ya.
Pintanya dengan tatapan mata yang begitu memohon. Aku, sebagai istri yang berbakti, tentu saja mengangguk. Aku tidak ingin menjadi beban atau membuat hubungan Fahri dengan ibunya merenggang. Lagi pula, setiap kali pulang dari Palembang, Fahri selalu membawa aleh-aleh pempek paling enak dan kain songket yang indah untukku. Dia akan memelukku lebih erat, seolah sangat merindukanku, membuat kecurigaanku yang tipis itu menguap begitu saja. Namun, perlahan-lahan, kabut kesempurnaan itu mulai menipis. Aku mulai merasakan ada yang aneh, bukan dari sikapnya, karena Fahri tetaplah pria yang manis, tapi dari bau yang menempel di tubuhnya saat dia baru saja mendarat dari Palembang suatu malam. Saat dia sedang mandi setelah pulang dinas dari Palembang, aku mengambil kemejanya untuk dimasukkan ke keranjang cucian. Biasanya, kemeja Fahri berbau parfum sandalwood atau aroma ruangan kantor yang maskulin. Tapi malam itu, hidungku menangkap sesuatu yang berbeda. Ada aroma dupa yang sangat kuat, bercampur dengan bau bedak bayi tradisional yang disebut pupur oleh orang Palembang. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Dupa, bedak bayi, bukankah Cek Mastura tinggal sendiri di rumah besar itu? Untuk apa ada bau bedak bayi di pakaian suamiku? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu bau dari tetangganya, pikirku sambil meremas kain kemeja itu. Tapi jariku menyentuh sesuatu yang keras di saku kecil kemejanya. Sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membukanya. Itu bukan nota belanja atau kartu nama rekan kerja. Itu adalah selembar tiket bus kelas ekonomi dengan rute Palembang menuju sebuah kecamatan terpencil yang jaraknya 3 jam dari pusat kota. Di bawahnya, ada coretan tangan yang sangat kukenali sebagai tulisan tangan Fahri. Beli susu formula dan obat demam. Darahku seolah berhenti mengalir. Napas yang tadi teratur tiba-tiba terasa pendek dan berat. Mengapa dia naik bus kelas ekonomi di Palembang? Sementara dia bilang padaku dia menyewa mobil pribadi? Dan yang paling penting, untuk siapa? Susu formula dan obat demam itu. Lisa, sedang apa kamu di sana? Suara Fahri menggelegar dari ambang pintu kamar mandi. Aku tersentak, hampir menjatuhkan tiket itu. Dia berdiri di sana dengan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah dan uap air yang hangat keluar dari kamar mandi. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sedikit tegang. Matanya langsung tertuju pada kertas di tanganku. Oh, ini. Aku tadi mau mencuci kemejamu. Lalu ini jatuh. Kataku terbata-bata, mencoba memberikan senyum yang paling natural yang bisa kukumpulkan. Fahri berjalan mendekat. Dia mengambil tiket itu dari tanganku dengan gerakan yang cepat namun tetap berusaha lembut. Dia tertawa kecil. Tawa yang entah mengapa terdengar sangat hambar di telingaku sekarang. Ah, itu titipan sepupuku. Iwan, kamu tahu kan, dia baru punya anak, hidupnya susah. Jadi kemarin aku bantu dia membelikan susu dan obat. Aku naik bus, karena mobil sewaannya rusak di tengah jalan. Aku tidak mau membuatmu khawatir. Makanya aku tidak cerita. Jelasnya sambil mengacak rambutku. Dia kembali memelukku. Aroma sabun mandinya yang segar menyerbu indera penciumanku. Mencoba menyingkirkan bau dupa yang tadi sempat kuhirup. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Mendengarkan detak jantungnya yang terlihat normal. Maaf ya, aku jadi menyembunyikan hal sepele seperti ini. Aku cuma ingin perjalanan ini terlihat lancar di matamu. Bisiknya di telingaku. Aku mengangguk dalam pelukannya. Aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya bahwa suamiku adalah malaikat yang suka membantu kerabatnya yang kesusahan. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, sebuah alarm mulai berbunyi. Ada rasa mual yang perlahan naik ke kerongkonganku. Kebahagiaan yang selama ini kurasakan tiba-tiba terasa begitu rapuh. Seperti kaca tipis yang siap pecah hanya dengan satu sentuhan kecil. Aku menatap cermin di kamar kami.
melihat sosok diriku yang sedang dipeluk oleh pria sempurna ini. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, aku merasa seperti sedang memeluk seorang asing. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Setiap kali Fahri memejamkan mata, aku akan terjaga, menatap lenggit-langit kamar, dan membayangkan apa yang sebenarnya ada di balik perjalanan-perjalanannya ke Palembang. Rasa curiga itu mulai tumbuh seperti parasit, memakan ketenanganku. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini kulewatkan. Bagaimana dia selalu menjauh saat menerima telepon dari ibunya. Bagaimana dia selalu mengunci laci meja kerjanya. Dan bagaimana dia selalu tampak begitu lelah, namun ada sinar kepuasan yang aneh di matanya setiap kali pulang dari sana. Aku harus tahu, aku tidak bisa hidup dalam ketidaktahuan yang membunuh ini. Pikiranku terus berputar pada satu titik. Kampung halaman Fahri, tempat yang selama ini dilarang untuk kukunjungi dengan 1000 alasan. Aku akan pergi ke sana, bisikku pada diriku sendiri, di tengah kegelapan malam. Sementara suara napas teratur Fahri terdengar di sampingku. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya kamu sembunyikan di balik pintu-pintu yang terkunci itu, Fahri. Tanganku meremas sprei dengan kencang. Rasa takut dan penasaran berperang di dalam dadaku. Aku tahu, sekali aku melangkah keluar dari zona nyaman ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku lebih baik hancur karena kebenaran daripada hidup utuh dalam kebohongan yang manis. Besok, petualangan pahit ini akan dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kunci untuk membuka semua rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh suamiku dan ibunya di kampung tua itu. Aku berangkat ya sayang, ingat, jangan telat makan. Mungkin di sana sinyal susah, jadi jangan panik kalau aku sulit dihubungi, ucapnya sambil mengecup ujung hidungku. Bau parfum sandalwood itu lagi. Aroma yang dulu kupikir adalah aroma kesetiaan, kini terasa seperti bau busuk yang disamarkan dengan paksa. Aku hanya tersenyum tipis. Jenis senyum yang kupaksakan hingga sudut bibirku terasa kaku. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan, melambaikan tangan saat mobilnya hilang di tikungan kompleks. Begitu dia pergi, napasku yang tertahan sejak tadi meledak menjadi isakan kecil yang tertahan. Tanganku gemetar saat memesan tiket pesawat ke Palembang untuk jadwal keberangkatan 2 jam setelah Fahri. Aku tidak membawa koper besar, hanya sebuah tas ransel berisi beberapa potong baju dan keberanian yang dipaksakan. Perutku melilit. Rasa mual yang aneh terus menghantam setiap kali aku membayangkan apa yang akan kutemukan. Jantungku berdegup kencang, seperti detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran hidupku. Perjalanan udara itu terasa seperti keabadian. Begitu mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin, 2 udara lembab, Palembang langsung menyergap kulit. Bau asap kendaraan dan aroma khas sungai mulai terasa. Aku segera mencari taksi konvensional, sengaja tidak menggunakan aplikasi agar jejak digital perjalananku tidak mudah dilacak jika Fahri tiba-tiba memeriksa akun ponselku yang tersambung di tablet rumah. Ke daerah pinggiran sungai, Pak, ke arah desa seberang ulu yang ada rumah panggung besarnya, kataku pada sopir taksi yang tampak sudah berumur. Sopir itu menatapku dari spion tengah. Mau ke rumah cek Mastura ya, Dek? Wah, jarang ada tamu kota ke sana. Beliau itu orangnya tertutup sekali, tapi terpandang di sini. Mendengar nama mertuaku disebut, tanganku semakin dingin. Bapak, kenal? Siapa yang tidak kenal? Keluarganya punya banyak tanah, tapi ya itu, rumahnya jauh di ujung. Agak masuk ke dalam dekat rawa. Sepi di sana, jawab si bapak sambil memutar kemudi. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Pemandangan kota berubah menjadi deretan rumah kayu dan pepohonan rimbun. Semakin jauh kami masuk, jalanan semakin sempit dan berlubang. Rasa cemas itu mulai bermanifestasi menjadi keringat dingin yang membasahi telapak tanganku. Aku terus meremas-remas ujung bajuku,
mencoba mengatur napas yang mulai tidak beraturan. Microloops di pikiranku terus berputar. Apakah aku salah? Bagaimana jika ini hanya salah paham? Bagaimana jika Fahri benar-benar hanya membantu sepupunya? Tapi bayangan bau dupa dan bedak bayi itu kembali muncul, meruntuhkan semua pembelaanku untuk suamiku. Kita sudah sampai, Dek. Di depan itu, jalannya sudah tidak bisa masuk mobil, harus jalan kaki lewat jembatan kayu itu, kata sopir taksi sambil menunjuk sebuah jembatan kecil yang tampak rapuh di atas aliran air payau. Aku turun dari taksi. Suhu di sini jauh lebih panas dan lembab daripada di pusat kota. Suara jangkrik dan riak air sungai menciptakan simfoni yang mencekam. Aku berjalan perlahan, berusaha menyelinap di antara pepohonan pisang yang rimbun agar tidak terlihat dari kejauhan. Rumah itu mulai tampak. Sebuah rumah panggung kayu yang sangat besar, megah, namun terkesan suram karena catnya yang sudah mengelupas di sana-sini. Dari balik pohon, aku melihat sebuah mobil terparkir di bawah pohon rindang tak jauh dari rumah. Itu mobil sewaan yang sering digunakan Fahri jika di sini. Jantungku seolah melompat keluar. Dia benar-benar di sini. Aku mendekat dengan sangat hati-hati, melewati bagian samping rumah. Bau kayu yang lapuk karena sering terendam air pasang sungai menusuk hidungku. Aku mendengar suara tawa dari lantai atas. Suara itu, suara Fahri. Begitu renyah, begitu lepas. Jenis tawa yang jarang ku dengar di Jakarta belakangan ini. Fahri. Makannya ditambah lagi. Nak, ini Cek sudah buatkan pindang patin kesukaanmu. Suara seorang wanita yang berat dan berwibawa terdengar. Itu Cek Mastura. Terima kasih, Ibu. Di Jakarta, Lisa jarang masak pindang yang seenak buatan Ibu. Balas Fahri. Hatiku perih. Lisa jarang masak, padahal aku selalu belajar resep Palembang demi menyenangkan hatinya. Tapi di depan ibunya, dia merendahkanku seolah aku istri yang tidak berguna. Aku menahan diri untuk tidak muncul dan berteriak. Aku harus sabar. Aku harus melihat apa yang terjadi setelah makan siang ini. Aku berjongkok di bawah kolong rumah panggung yang gelap. Debu dan jaring laba-laba menempel di rambutku, tapi aku tidak peduli. Kakiku gemetar hebat karena harus menahan posisi jongkok dalam waktu lama. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di atas kepalaku. Seseorang berjalan menuju bagian belakang. Rumah, kriet, kriet. Suara lantai kayu yang berderit itu berhenti tepat di atas sebuah ruangan yang terpisah dari bangunan utama, dihubungkan oleh sebuah selasar kecil. Aku melihat Fahri keluar dari pintu dapur, membawa sebuah nampan berisi piring makan dan segelas susu hangat. Wajahnya tampak sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya, membuka gembok besar yang mengunci pintu kayu tua di sudut paling belakang itu. Begitu pintu terbuka, aroma dupa yang sangat kuat menyambar keluar, terbawa angin hingga ke bawah kolong tempatku bersembunyi. Bau itu persis sama dengan bau di kemeja Fahri. Ayo, makan dulu ya, jangan nakal. Suara Fahri terdengar sangat lembut, jauh lebih lembut daripada caranya bicara padaku. Aku merasa duniaku runtuh saat itu juga. Ada seseorang di dalam sana. Seseorang yang begitu dirahasiakan hingga harus dikunci dari luar. Tanganku menutup mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar. Air mata mulai membasahi pipiku. Hangat dan menyakitkan. Perasaan dikhianati ini rasanya lebih perih daripada luka fisik manapun. Aku melihat Fahri masuk ke dalam dan menutup pintu itu dari dalam. Tapi dia tidak menguncinya. Ini kesempatanku. Dengan kaki yang masih lemas dan gemetar, aku keluar dari kolong rumah. Aku menggindap-pindap, naik lewat tangga belakang yang jarang digunakan, yang penuh dengan tumpukan kayu bakar. Setiap anak tangga yang kupijak terasa seperti ranjau yang siap meledak. Begitu sampai di selasar belakang, aku mendekat ke arah pintu kayu itu. Jantungku berdebar sangat kencang, hingga aku bisa mendengarnya
di telingaku sendiri. Bau dupa itu semakin menyengat, bercampur dengan aroma minyak telon. Aku mengintip melalui celah kecil di pintu kayu yang sedikit renggang. Di dalam sana, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh sebuah lampu kuning yang redup. Aku melihat Fahri duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Di depannya, seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan sedang duduk diam, menatap kosong ke lantai. Dia mengenakan daster batik yang sudah luntur warnanya. Dan di sudut ruangan, ada sebuah ayunan kain yang bergerak perlahan. Seorang balita, mungkin berumur 2 tahun, merangkak mendekati Fahri. "Pa," celoteh anak kecil itu. Fahri tersenyum lebar. Dia menggendong anak itu dan mencium pipinya berkali-kali. "Iya, sayang, ini Papa bawa susu." Duniaku benar-benar berhenti berputar. Rasa mual itu meledak. Aku merasa ingin muntah saat itu juga. Anak itu, wajahnya adalah salinan sempurna dari foto masa kecil Fahri yang pernah ditunjukkan Cek Mastura padaku. Matanya, hidungnya, bahkan garis bibirnya. Aku bersandar pada dinding kayu yang dingin, mencoba mengatur napas yang tersengal. Kepalaku pening. Ribuan pertanyaan berputar-putar, seperti badai. Siapa wanita itu? Kenapa dia dikunci di sini? Dan yang paling penting, sejak kapan Fahri memiliki kehidupan lain yang begitu lengkap tanpa sepengetahuanku? "Fahri, kenapa lama sekali di belakang?" Suara Cek Mastura memanggil dari ruang tengah, terdengar mendekat. Aku panik. Jika aku ketahuan sekarang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan mereka padaku. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada tempat sembunyi selain kembali ke kolong rumah atau masuk ke dalam gudang di sebelah kamar ini. Dengan gerakan cepat, aku masuk ke dalam gudang yang gelap dan berbau apek. Aku menutup pintunya perlahan, tepat saat Cek Mastura muncul di selasar. "Dia sudah makan?" tanya Cek Mastura dengan suara dingin, berdiri di depan pintu kamar terkunci itu. "Sudah, Bu." Dia agak tenang hari ini. "Anak ini juga tidak rewel," jawab Fahri yang keluar dari kamar sambil mengunci kembali gembok besar itu. Baguslah. Baguslah, ingat Fahri. Jangan sampai perempuan kota itu tahu. Kalau dia tahu, tamat riwayat kita. Dia itu hanya jalan kita untuk tetap terlihat terhormat di Jakarta. Uangnya penting untuk pengobatan istrimu yang gila ini dan masa depan anakmu, ucap Cek Mastura tanpa belas kasihan. "Aku tahu, Bu. Aku akan menjaganya serapi mungkin." Lisa tidak akan pernah curiga. Dia terlalu percaya padaku, sahut Fahri dengan nada suara yang begitu dingin, seolah aku hanyalah sebuah mesin ATM yang bisa dia manfaatkan kapan saja. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa sayangku, rasa hormatku, semuanya hancur menjadi serpihan tak berarti. Di dalam gudang yang gelap itu, aku meremas dadaku yang terasa sangat sesak. Jadi, selama ini aku hanyalah istri status demi menutupi fakta bahwa dia sudah punya istri dan anak di kampung. Dan yang lebih menyakitkan, mereka menggunakan uangku, hasil kerja kerasku di Jakarta, untuk membiayai rahasia ini. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit di tanganku tidak sebanding dengan hancurnya hatiku. Aku tidak boleh tertangkap sekarang. Aku harus mengumpulkan semua bukti. Aku harus menghancurkan mereka dengan cara yang sama, halusnya dengan cara mereka menghancurkanku di dalam gudang yang sempit ini. Aku mengatur napas, mencoba meredam gemuruh jantung yang seolah ingin mendobrak rusukku. Bau apek debu dan kayu tua di gudang ini mulai membuat kepalaku pening. Tapi dendam yang baru saja lahir memberikan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menunggu hingga suara langkah kaki Fahri dan ibunya menjauh ke arah ruang depan. Setelah suasana sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik dan gemericik air sungai di bawah sana. Aku keluar dari gudang dengan gerakan seringan kucing. Aku harus bertindak cepat. Aku mengeluarkan ponselku, mematikannya ke mode hening, dan mulai merekam situasi selasar belakang ini.
Pintu kayu dengan gembok besar itu menjadi objek pertama yang kuabadikan. Kalian pikir aku sebodoh itu? Bisikku dalam hati. Air mataku sudah mengering, menyisakan rasa panas di sudut mata. Aku berjalan menggindap-indap ke arah jendela samping kamar belakang tersebut. Untungnya, rumah panggung ini memiliki celah-celah kayu yang cukup besar karena usia. Aku menempelkan lensa kamera ponselku ke celah itu. Di dalam, aku melihat wanita itu lagi. Dia sedang duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Anak kecil itu tertidur di ayunan kain yang sudah kusam. Di atas sebuah meja kecil, ada deretan botol obat dan tumpukan susu formula merek. Mahal merek yang aku tahu persis, berasal dari uang bulanan yang selalu kukirimkan pada Fahri untuk biaya pengobatan cek. Mastura, tanganku bergetar hebat saat merekam pemandangan itu. Inilah bukti pengkhianatannya. Selama ini aku bekerja lembur di Jakarta, menghemat pengeluaran pribadiku, agar Fahri bisa mengirim uang lebih ke kampung. Ternyata, hanya untuk menghidupi keluarga rahasianya. Rasa mual itu kembali menghantam, membuat perutku melilit hebat. Aku merasa seperti orang tolol yang paling malang sedunia. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, lebih cepat dan berat. Fahri, coba cek gembok belakang lagi. Ibu rasanya tadi dengar suara di gudang. Suara cek Mastura memekik dari arah dapur. Jantungku hampir copot. Aku tidak punya waktu untuk turun lewat tangga belakang. Dengan nekat, aku memanjat pagar kayu selasar dan melompat ke bawah, ke arah tumpukan kayu bakar yang berada di kolong rumah. Brok, suara kayu berderak saat tubuhku mendarat. Lututku menghantam tanah yang becek. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh kaki. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengerang. Bau tanah basah dan lumut langsung memenuhi indera penciumanku. Aku merayap di bawah gelapnya kolong rumah, bersembunyi di balik tiang kayu raksasa yang sudah mulai rapuh dimakan usia dari celah lantai di atasku. Aku melihat bayangan Fahri berdiri tepat di atas tempatku melompat tadi. Tidak ada apa-apa. Bu, mungkin cuma kucing atau tikus besar. Suara Fahri terdengar datar. Jangan teledor. Kalau sampai ada orang kampung yang curiga dan lapor ke Jakarta, bisa habis kita. Kamu tahu sendiri bagaimana kerasnya keluarga Lisa kalau tahu kamu cuma memanfaatkan anaknya, sahut Cek Mastura dengan nada tajam seperti sembilu. Aku memejamkan mata di bawah sana. Dinginnya tanah mulai meresap ke dalam bajuku, membuatku menggigil. Tapi kata-kata Cek Mastura jauh lebih dingin. Jadi mereka juga takut pada keluargaku? Mereka tahu bahwa aku berasal dari keluarga yang cukup terpandang di Jakarta. Dan mereka menggunakan itu sebagai tameng, sekaligus ladang uang. Licik, benar-benar licik. Setelah mereka kembali masuk, aku segera keluar dari bawah kolong rumah. Aku berlari menjauh, menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi hingga ke pinggir jalan raya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang kacau, baju yang kotor terkena lumpur, dan rambut yang berantakan. Aku harus pergi dari sini sebelum mereka menyadari keberadaanku. Aku berhasil menyetop sebuah angkutan umum yang lewat. Di dalam angkot yang pengap dan panas itu, aku duduk di pojok, memeluk tas ranselku erat-erat. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. Aku menangis tanpa suara. Bahuku terguncang hebat. Penumpang lain menatapku dengan heran. Tapi aku tidak peduli. Hatiku hancur berkeping-keping. Bayangan Fahri yang sedang mencium anak itu terus berputar di kepalaku, seperti kaset rusak yang menyiksa mentalku. Aku turun di depan sebuah penginapan kecil di dekat pasar tradisional. Aku butuh tempat untuk berpikir. Begitu masuk ke kamar yang sederhana dan hanya berbau sabun murah itu, aku langsung mengunci pintu. Aku terduduk di lantai, menyandarkan punggung ke tempat tidur. Aku membuka kembali rekaman di ponselku, melihat wajah wanita itu. Dia tampak begitu menderita. Kenapa? Dia dikunci.
Apa benar dia gila? Atau dia sengaja dibuat gila oleh tekanan cek Mastura? Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Pesan WhatsApp dari Fahri. "Sayang, aku baru selesai makan sama ibu. Ibu titip salam buat kamu, katanya kangen. Kamu jangan lupa makan ya. Aku tahu kamu sibuk di kantor. I love you, Lisa." Aku tertawa. Sebuah tawa yang terdengar mengerikan di telingaku sendiri. I love you? Kata-kata itu sekarang terasa seperti racun yang mematikan. Aku tidak membalas pesannya. Aku justru mulai mencari tahu melalui akun media sosial saudara-saudara jauh Fahri yang pernah berteman denganku. Aku melakukan investigasi Cecil Koshilen di tengah malam yang sunyi itu. Setelah berjam-jam menelusuri foto-foto lama dan komentar-komentar yang terkubur, aku menemukan sebuah fakta baru. Seorang kerabat jauh Fahri pernah mengunggah foto pernikahan di kampung sekitar 4 tahun yang lalu, tepat setahun sebelum aku menikah dengan Fahri. Di foto itu, Fahri berdiri di pelaminan dengan wanita yang kulihat di kamar belakang tadi. Namanya Sari. Mereka adalah pasangan idola di kampung ini. Sampai akhirnya dikabarkan Sari hilang atau sakit parah setelah melahirkan. Jadi, Fahri tidak pernah bercerai. Dia melakukan poliandri? Tidak. Dia melakukan pernikahan siri denganku di Jakarta, dengan surat-surat palsu yang entah bagaimana bisa dia buat. Aku adalah istri kedua yang dijadikan sapi perah, sementara istri pertamanya disembunyikan di kamar belakang, seperti binatang peliharaan yang tidak diinginkan. Rasa marah yang luar biasa membakar seluruh kesedihanku. Aku bukan lagi Lisa yang lemah. Aku adalah Lisa yang sedang merencanakan kehancuran untuk seorang pengkhianat. Esok hari, aku akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai penyusup, tapi sebagai tamu kehormatan yang akan memberikan kejutan terbesar bagi mereka. Aku akan memastikan Fahri melihat dunianya runtuh tepat di depan matanya sendiri. Aku akan menggunakan setiap bukti yang punya untuk menyeretnya ke titik terendah dalam hidupnya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan jendela penginapan, menatap lampu-lampu kapal yang melintas di Sungai Musi. Udara malam yang lembab seolah membisikkan kekuatan padaku. Kunci emas yang tadi ku genggam sekarang terasa ringan. Rahasia sudah terungkap. Dan sekarang saatnya keadilan ditegakkan. Tunggu aku Fahri, besok. Topengmu akan kulepas dengan tanganku sendiri. Bisikku pelan ke arah kegelapan, membiarkan angin malam. Sungai Musi membawa sumpah serapahku menuju rumah panggung yang penuh dosa itu. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang sangat tenang. Ketenangan yang aneh, seperti permukaan air sungai yang diam, namun menyimpan arus deras di bawahnya. Aku membersihkan diri, merapikan baju yang kemarin sempat kotor, dan memoles wajahku dengan riasan tipis. Aku ingin terlihat cantik saat aku menghancurkan hidup mereka. Aku berjalan menyusuri dermaga kecil, menyewa sebuah perahu ketek untuk membawaku langsung ke dermaga pribadi di belakang rumah Cek Mastura. Suara mesin perahu yang berisik seolah menjadi musik pengiring keberanianku. Matahari mulai meninggi. Sinarnya yang terik memantul di permukaan air sungai membuat mataku sedikit silau. Bau bensin dan air sungai yang khas memenuhi udara. Namun fokusku hanya satu, pintu kayu yang terkunci itu. Begitu sampai, aku tidak lagi bersembunyi. Aku melangkah dengan sepatu hak tinggiku di atas jembatan kayu yang berderit. Setiap langkahku adalah pernyataan perang. Aku melewati halaman samping, melihat Cek Mastura sedang duduk bersantai di teras atas sambil menyesap teh. Begitu dia melihatku, wajahnya yang semula tenang langsung berubah menjadi pucat pasi. Gelas teh di tangannya gemetar hebat hingga airnya tumpah mengenai kain songket mahalnya. "Lilisa, kenapa kamu ada di sini?" Suaranya bergetar, matanya melotot, seolah melihat hantu di siang bolong. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan menuju selasar belakang,
tempat kamar itu berada. Fahri keluar dari dapur dengan wajah yang tidak kalah terkejutnya. Dia memegang sebuah piring berisi buah-buahan. Namun saat matanya bertemu denganku, piring itu jatuh dan pecah berkiping-kaping di lantai kayu. Sayang, Lisa, kok kamu bilang ada rapat di Jakarta? Fahri mencoba mendekat. Tangannya gemetar ingin menyentuh bahuku, tapi aku segera menghindar dengan tatapan yang sangat tajam. Mana kuncinya, Fahri? Suaraku datar, sangat dingin, hingga aku sendiri hampir tidak mengenalinya. Kunci apa? Kunci apa? Sayang, kamu pasti capek ya? Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam. Ini daerah sini panas. Kamu bisa pusing. Dia mencoba merayu, menggunakan nada lembut yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, suaranya terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Sangat memuakan. Aku bilang, mana kuncinya? Buka kamar ini sekarang juga, atau aku akan berteriak agar seluruh orang di kampung ini tahu kalau kamu menyekap istrimu sendiri. Teriakku, amarah yang kupendam sejak kemarin akhirnya meledak. Cek Mastura berlari mendekat. Wajahnya yang tadinya ketakutan, kini berubah menjadi galak. Kurang ajar kamu ya, kamu datang ke rumah orang tanpa izin, lalu berteriak-teriak seperti orang tidak berpendidikan. Pergi. Kamu dari sini. Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga kalian? Aku ini istri sahnya. Cek. Atau mungkin aku hanya mesin ATM untuk membiayai wanita yang kalian kurung di dalam sana. Aku menunjuk pintu gembok itu dengan jari yang gemetar karena emosi. Fahri tampak terjepit. Dia menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatapku. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Bau parfum sandalwood Nia kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. Lisa, dengerin aku dulu. Ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Fahri mencoba membela diri. Oh ya? Kalau begitu buka pintunya. Biarkan aku lihat siapa yang ada di dalam. Tantangku. Tanpa menunggu persetujuannya, aku mengambil sebuah balok kayu besar yang ada di dekat gudang. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku menghantamkan balok itu ke arah gembok pintu. Brok! Suara benturan kayu dan besi itu menggema di seluruh penjuru rumah. Hentikan! Lisa, berhenti! Fahri mencoba menarik tanganku, tapi aku mendorongnya dengan kuat hingga dia terjerembab ke arah tumpukan karung beras. Sekali lagi aku menghantam gembok itu. Brok! Hingga akhirnya besi pengaitnya patah dan pintu kayu itu terbuka dengan suara derit yang panjang. Bau dupa, bau minyak telon, dan aroma pengap langsung menyerbu keluar. Aku melangkah masuk. Di sana, di atas tikar pandan yang lusuh, wanita bernama Sari itu sedang meringkuk ketakutan. Dia menutupi wajahnya dengan tangan yang sangat kurus. Anak kecil itu terbangun dari tidurnya dan mulai menangis kencang. Suaranya yang melengking memecah keheningan yang mencekam. Lihat ini, Fahri, lihat. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku berteriak sambil menunjuk Sari yang gemetar. Aku mendekati Sari. Perlahan, aku memegang pundaknya. Dia mendongak, matanya kosong, sangat sayu, seolah jiwanya sudah lama pergi meninggalkan raganya. Di lehernya, aku melihat bekas luka memar yang sudah memudar. Mbak Sari, bisikku lirih. Wanita itu hanya menatapku tanpa ekspresi, lalu beralih menatap Fahri yang berdiri di ambang pintu dengan wajah hancur. Mas Fahri. Siapa dia? Dia mau ambil anak kita ya? Suaranya parau, sangat menyedihkan didengar. Tidak mbak, aku tidak akan mengambil siapapun, kataku sambil menatap Fahri dengan jijik. Aku justru ingin membebaskanmu dari iblis ini. Fahri berlutut di lantai. Air matanya mulai mengalir. Lisa, maafkan aku. Sari itu istri pertamaku. Dia depresi berat setelah melahirkan, dan keluarganya tidak mau mengurusnya. Aku tidak punya pilihan
selain membawanya ke sini. Aku menikahimu karena aku butuh uang untuk pengobatannya. Untuk masa depan anak kami. Aku mencintaimu, Lisa, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Mencintaiku, aku tertawa sinis. Air mataku mengalir deras, namun hatiku terasa sangat keras. Kamu tidak mencintaiku, Fahri. Kamu mencintai kenyamanan yang aku berikan. Kamu menggunakan keringatku untuk membiayai kebohonganmu. Kamu membiarkan wanita ini membusuk di kamar gelap, sementara kamu bersenang-senang denganku di Jakarta. Cek Mastura masuk ke ruangan. Dia tidak terlihat menyesal sedikitpun. Sudahlah, Fahri, tidak perlu minta maaf pada perempuan ini. Dia toh sudah tahu semuanya. Lisa, kalau kamu mau cerai, silakan. Tapi jangan harap kamu bisa membawa kembali 1 rupiah pun dari uang yang sudah kami pakai. Aku menatap Cek Mastura dengan tatapan paling dingin yang pernah kuberikan pada orang lain. Oh, jangan khawatir, Cek. Aku tidak akan meminta uang itu kembali. Tapi, aku pastikan, apa yang kalian lakukan ini akan dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan layar yang sedang melakukan siaran langsung atau live di media sosial sejak aku masuk tadi. Ribuan orang sedang menonton kalian sekarang. Polisi juga sudah dalam perjalanan ke sini atas laporan penyekapan dan penipuan dokumen. Wajah Fahri menjadi pucat pasi. Dia seolah kehilangan tenaga untuk berdiri. Sementara Cek Mastura berteriak histeris, mencoba merebut ponselku. Namun aku segera menghindar. Permainan selesai. Fahri, kamar ini tidak akan pernah terkunci lagi. Karena mulai hari ini, kamulah yang akan berada di balik jeruji besi. Ucapku pelan, namun penuh penekanan. Aku berbalik, berjalan keluar dari ruangan pengap itu, tanpa menoleh lagi. Suara tangisan Sari, teriakan histeris Cek Mastura, dan panggilan putus asa Fahri menjadi latar belakang langkah kakiku yang semakin mantap. Di luar, matahari masih terik, tapi kini udara terasa sedikit lebih ringan untuk kuhirup. Seolah beban bertentan yang menghimpit paru-paruku, luruh bersama setiap langkah kaki yang menjauh. Aku tidak lagi peduli pada teriakan Fahri yang memanggil namaku dengan nada menghibah. Suara itu kini tak lebih dari sekadar kebisingan yang mengganggu ketenangan jiwaku. Beberapa menit kemudian, suasana hening di kampung itu pecah oleh suara sirine polisi yang meraung-raung, membelah kesunyian pinggiran Sungai Musi yang biasanya tenang. Aku berdiri di dermaga kayu, menatap dari kejauhan saat beberapa petugas berseragam masuk rumah panggung itu. Aku melihat Fahri digiring keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu selalu terlihat licin dan berwibawa, kini tertunduk layu. Kemeja mahalnya kusut dan kotor, terkena debu lantai. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sempurna yang dulu kupuja. Yang tersisa hanyalah seorang pengecut yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Cek Mastura menyusul di belakangnya sambil menjerat-garet histeris, menyumpahi setiap orang yang lewat. Hingga akhirnya petugas harus memaksanya masuk ke mobil patroli. Martabat yang selama ini dia jaga dengan cara mengurung menantu pertamanya di kamar belakang, kini hancur lebur di depan mata seluruh warga kampung yang menonton dengan tatapan mencemooh. Bau aib itu kini lebih tajam daripada bau busuk sampah di pinggir sungai. Dan tidak akan ada parfum sehebat apapun yang bisa menghilangkannya dari nama keluarga mereka. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan di Palembang itu. Kini aku duduk di sebuah kafe kecil di Jakarta, menyesap kopi hangat sambil menatap rintik hujan di balik jendela kaca. Proses perceraianku dengan Fahri berjalan sangat cepat, apalagi setelah bukti penipuan dokumen dan penyekapan yang kulaporkan diproses oleh pihak berwajib. Fahri tidak hanya kehilangan aku, dia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan kini dia harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku juga memastikan Sari, istri pertamanya,
mendapatkan perawatan medis yang layak di rumah sakit jiwa terbaik. Ternyata, dia tidak sepenuhnya gila. Dia hanya mengalami trauma hebat dan kekurangan gizi karena terlalu lama dikurung dan ditekan secara mental oleh Cek Mastura. Anak kecil itu kini dirawat oleh keluarga Sari yang selama ini dikelabui oleh Fahri dengan kabar bahwa Sari sudah meninggal dunia. Ada rasa lega yang luar biasa di hatiku. Setidaknya, aku bisa menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Aku bertanya-tanya, mengapa aku harus melalui rasa sakit sesadis ini? Namun, setiap kali aku melihat bayanganku di cermin, aku melihat wanita yang jauh lebih kuat. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan pada orang lain, karena aku sadar bahwa kesempurnaan yang ditampilkan di permukaan seringkali hanyalah topeng untuk menutupi kebusukan yang tak terbayangkan. Rasa mual yang dulu sering muncul kini telah hilang, digantikan oleh rasa lapar akan masa depan yang baru dan lebih jujur. Aku belajar bahwa kunci yang paling kuat sekalipun tidak akan pernah bisa menutupi bangkai selamanya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri untuk terungkap. Entah itu melalui aroma dupa yang tertinggal di kemeja, atau melalui keberanian seorang istri yang merasa dikhianati. Hidupku mungkin sempat hancur, tapi di atas puing-puing kehancuran itu, aku membangun fondasi yang lebih kokoh untuk diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi yang jujur dan menenangkan. Tidak ada lagi bau sandalwood yang penuh kepalsuan. Tidak ada lagi rasa takut akan pintu yang terkunci. Aku sudah bebas, dan kebebasan ini adalah hadiah terindah yang pernah kuberikan untuk diriku sendiri setelah sekian lama hidup dalam penjara kebohongan yang bernama pernikahan. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan teman agar mereka juga bisa memetik hikmahnya. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like agar kami bisa tetap semangat menyajikan konten-konten naratif yang emosional dan penuh inspirasi setiap harinya. Terima kasih.